Halo para fans dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Miao, reviewer film horor terbaik abad ini. Kali ini saya akan merangkum sebuah film horor yang berjudul, jangan dulu di-spill judulnya. Pokoknya ini sangat mengerikan, garapan sutradara terkenal kita Bapak James Wan. Langsung saja tanpa banyak fafifu karena saya harus pergi ke warung Yusri untuk beli whiskas. Sekalian, lihat janda kembang desa sebelah. Langsung saja kita gunjingkan filmnya. Menggunjing orang itu sarang dosa, memfitnah orang itu sarang dosa. Dosa, 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 dosa. Pada abad 6 sebelum Masehi, arwah orang mati dipercaya bisa berbicara lewat perut makhluk hidup. Dari bahasa Latin venter berarti perut dan luhui berarti berbicara, terbentuklah kata susah banget. Ventriloquist yang artinya ahli suara perut. Dan inilah Dead Silence. Kisah dimulai dengan memperkenalkan tokoh utama kita, sepasang pasutri bernama Udin dan Lisa, tidak pakai Blackpink, yang baru saja pindah rumah. Pada suatu malam, mereka tiba-tiba mendapatkan paket misterius. Sampai COD, sampai COD. Paket ini tidak diketahui teman-teman siapa pengirimnya. Dan isinya adalah sebuah boneka ventriloquist yang dikenal dengan nama Susan. Susan, 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 besok gede mau jadi apa? Salah. Maksud saya Billy. Di malam itu juga, Lisa memainkan boneka itu. Dan ditutuplah boneka itu dengan kain berwarna putih. Seketika, ia mendengar seperti ada suara yang memanggilnya. Ternyata, suara itu berasal dari boneka Billy. Lalu dibukalah kain yang menutupi boneka itu. Dan tiba-tiba, atas kehendak Pak Sutradara pun bisa tewas. Udin yang baru saja pulang akhirnya mendapat serangkaian teror serupa. Ia juga sangat penasaran di mana istrinya berada, karena hanya terdengar suaranya saja, tanpa ada bentuknya. Udin lalu mengikuti asal suara Lisa tersebut, dan tiba-tiba, ia menemukan Lisa istrinya sudah tewas dengan sangat mengenaskan, yakni dengan lidah yang terpotong. Aduh, kasihan kali ini pengantin baru. Nih. Kasihan. Karena insiden itu, Udin dicurigai oleh polisi dan akhirnya ditahan karena diduga membunuh istrinya. Namun, karena kurangnya bukti, akhirnya Udin dibebaskan. Sesampainya di rumah, Udin membuka kotak penyimpanan boneka Billy, lalu menemukan sebuah pesan tentang wanita bernama Mary Shaw. Mary Shaw adalah seorang ahli dalam seni bicara perut, yang sudah lama metot alias meninggoy, di kampung halamannya yang terletak di daerah Ravensfair. Lewat petunjuk itu, Udin mengunjungi bapaknya yang berada di Ravensfair. Bapaknya yang bernama Pak Tarman ini mempunyai istri muda bernama Yusri. Keluarga mereka yang membawa marga Ashen punya riwayat yang cukup aneh, di mana istri-istri atau anak-anak mereka sering mati tiba-tiba, sehingga Pak Tarman ini sudah bolak-balik gonta-ganti istri.
Ya nggak apa-apa lah ya, yang penting kaya raya. Singkat cerita, Udin berusaha mencari informasi tentang Mary Shaw lewat Sri dan Pak Tarman. Tapi bukannya mendapatkan informasi, Pak Tarman dan Yuk Sri justru menyatakan kalau kisah Mary Shaw hanyalah dongeng zaman dulu dan tahayul belaka untuk menakuti bocil-bocil kematian. Pantang menyerah, Udin mendatangi seorang pria tua ahli kubur bernama Mamang untuk meminta bantuannya mengubur jenazah istrinya, sekaligus lanjut mencari informasi soal Mary Shaw. Di situ, istri Mamang yang bernama Margona secara tidak terduga ikutan nimbrung dan memperingatkan Udin untuk segera mengubur boneka Billy. Ia juga mengatakan bahwa Mary Shaw itu sangat berbahaya. Udin yang merasakan kejanggalan sejak boneka Billy sampai ke rumahnya pun tanpa pikir panjang langsung pergi mengambil boneka Billy dan menguburnya. Setelah selesai mandi, Bapak polisi rewel yang menginterogasi Udin tadi ternyata sudah menunggu Udin di kamarnya. Ia menyampaikan kecurigaannya terhadap tingkah Udin yang repot-repot mengubur boneka Billy. Ya, bagaimana tidak curiga, secara boneka tersebut dianggap salah satu barang bukti pembunuhan. Tak hanya itu, polisi tersebut pun juga mengambil kembali boneka Billy yang telah dikubur sehingga tindakan Udin mengubur boneka tersebut menjadi sia-sia. Keesokan paginya, Udin kembali pergi ke rumah Mamang. Di sana, Mamang memberitahu Udin tentang siapa sebenarnya Mary Shaw. Mamang mengatakan bahwa Mary Shaw adalah seorang ventriloquist kondam pada masanya. Pada saat menonton pertunjukannya, Mamang melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Mary diejek oleh seorang anak kecil yang ternyata masih merupakan kakek buyutnya si Udin. Masih satu marga Asian lah mereka ini. Sebut saja dia adalah Joko. Joko mengatakan bahwa dia melihat bibir Mary bergerak saat memainkan bonekanya, sehingga Mary ini telah berbohong bahwa boneka itu benar-benar hidup. Emang bocil laknat ini. Mamang pun curiga bahwa Mary adalah dalang dibalik semuanya ini, dibalik hilangnya si Joko. Setelah kejadian hilangnya Joko, Mary dikabarkan telah terbunuh. Namun kita akan disuguhkan pada satu pertanyaan, yaitu siapakah yang membunuh Mary Shaw? Lah kok tanya saya? Ya saya aja baru lihat filmnya. Yang jelas, ayah Mamang selaku ahli kubur pada zaman itu menerima wasiat yang membagongkan. Dalam surat wasiatnya, Mary menuliskan bahwa dia ingin tubuhnya diubah menjadi boneka dan dikubur dengan 101 boneka kesayangannya. Juga dirinya diawetkan menjadi boneka. Wele-wele permintaannya aneh-aneh juga. Ya, namanya juga dewek. Aku perempuan harus dapat apa yang aku inginkan. Karena masih penasaran, Udin langsung pergi ke teater yang dimaksud untuk mencari informasi tambahan dan... Iya, walau sempat terkejut dengan penampakan penunggu di sana, Udin berhasil menemukan buku buatan Mary Shaw. Di mana dalam buku tersebut terdapat foto-foto keluarganya dan potongan koran berisi informasi hilangnya Joko. Hal ini menandakan bahwa benar Mary Shaw adalah orang yang telah menculik si Joko. Usai dari sana, Udin melanjutkan perjalanan ke rumah bapaknya. Namun bukannya membawa oleh-oleh atau bermaaf-maafan, Udin justru memarahi bapaknya karena bapaknya tidak memberitahu apa yang sebenarnya terjadi di keluarganya dulu. Durhaka ini mah layak dikutuk jadi batu. Singkat cerita, Pak Tarman bapaknya menceritakan semua kejadian masa lalu di keluarganya. Bahwa adik kakek buyutnya yaitu si Joko telah menghilang entah kemana.
Dan satu-satunya orang yang dicurigai hanyalah Mary Shaw. Beberapa minggu setelahnya, keluarga Joko menuduh Mary sebagai dalangnya. Sehingga mereka pun mengejar dan membunuh Mary dengan cara yang tidak manusiawi, yaitu dengan memotong lidahnya. Sejak saat itu, satu persatu keanehan mulai terjadi dalam keluarga Asen, di mana istri dan anak-anak mereka pasti mati tiba-tiba dengan kondisi lidah terpotong. Karena itulah, bapaknya Udin menjauhkan Udin dari Ravensweir. Kampung halaman mereka ini, jadi Udin ini diusir keluar kota. Karena dia tidak mau Udin terkena dampaknya atau terbunuh juga. Di satu sisi, kita akan kembali bertemu dengan bapak polisi rewel ini, yang masih saja menuduh-nuduh si Udin. Ikut kesal tali aku. Namun saat itu si Udin diselamatkan oleh Yuksri yang mengatakan bahwa ada si Mamang di telepon yang sedang mencari Udin. Dalam percakapan tersebut, Mamang mengaku bahwa dia bisa membuktikan bahwa si Udin tidak membunuh istrinya dan mengatakan bahwa Udin harus kembali ke teaternya Mary Shaw. Tanpa pikir panjang, Udin langsung OTW ke teater dengan terkupu-kupu karena dihalangi bapak polisi ini. Udin sampai-sampai harus mendorong polisi tersebut sampai jatuh dan langsung mengendarai mobilnya kejar-kejaran menuju teater. Sampai di teater, ternyata polisi rewel ini juga membuntutinya dan ikut masuk. Seketika dari yang awalnya bermusuhan, mereka seolah menjadi teman satu kesebelasan yang kompak. Di mana bukannya bertemu Mamang, mereka justru bertemu dengan 100 boneka ventriloquis. Mayatnya si Joko dan hantu Mary Shaw yang meneror mereka dengan tidak puku-puku. Pero memuncak ketika nampak seonggok boneka badut yang berkata bahwa dia membunuh Lisa karena Lisa telah mengandung bayi keturunan Asen. Karena keadaan semakin berbahaya dan emosional, Udin dan polisi itu langsung menembaki boneka-boneka tersebut dan membakar seisi teater. Setelah itu, mereka melarikan diri. Tetapi saat melarikan diri, si polisi rewel itu malah kesandung. Salahnya ngeyel sendiri. Lalu atas kehendak Bapak Sutradara, Pak Polisi tadi mati dengan cara yang sama dengan yang lain, yaitu dengan lidah terpotong. Sementara itu, si Udin langsung bergegas pergi ke kediaman si Mamang. Tapi saat sampai di rumah Mamang, ternyata Mamang juga sudah meninggoy. Dan di tempat itu hanya tersisa istri Mamang saja, yaitu Markona. Udin pun bertanya, di mana letak boneka Billy? Lalu istri Mamang mengatakan bahwa boneka Billy tersebut telah diambil oleh bapaknya, yaitu Pak Parman. Seketika Udin bilang, kan bapak saya nggak bisa jalan, dan gimana caranya ngambil? Saat itu Udin langsung berpikir, apakah ini ulah istri muda bapaknya? Singkat cerita, Udin langsung kembali ke rumah bapaknya untuk mencari boneka Billy. Akhirnya ketemu juga bonekanya, tapi si Udin juga apes karena dia lagi-lagi bertemu dengan Mary Shaw. Si Udin sontak langsung melempar boneka Billy ke api unggun dan terbakarlah si Mary Shaw ini beserta boneka kesayangannya itu. Lanjut. Si Udin mencari bapaknya. Tapi saat diajak berkomunikasi, Udin terheran-heran karena bapaknya hanya diam saja, macam lemas gitu kayak orang belum buka puasa. Udin pun mendekati bapaknya dan ketika Udin menyentuhnya, ya seketika bapaknya sudah tidak berdaya. Dan Udin ini sangat ketakutan melihat tubuh si bapak bagian belakang sudah menganga dengan organ dalam yang sudah dikosongkan. Di situ, Udin melihat ada tongkat yang seolah mirip dengan alat yang digunakan untuk mengendalikan boneka seperti boneka Billy. Oh my god, ngeri kali ini. Ini sih keren, plot twist-nya.
Di sini Udin pun menyadari bahwa selama ini bapaknya telah meninggal dan tubuhnya sengaja dimodifikasi menjadi boneka ventriloquist yang sempurna. Di akhir cerita, kita akan melihat bahwa Yusri adalah reinkarnasi Mary Shaw yang selama ini tetap memburu keluarganya dan akhirnya Udin pun wafat. Tamat, ending yang cukup membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah jangan pindah rumah. Itu. Saya, Miao, reviewer film horor terfavorit abad ini, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Jangan lupa like dan subscribe supaya saya bisa beli banyak whiskas ke warung Yusri. Dan